I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Nah, kali ini ada video yang berbeda dari biasanya, karena kebetulan kali ini aku pengen sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga aku. Nah, kali ini aku pengen nulis lagi nih seperti ini. Jadi biasanya sih aku tetap nulis ya, cuma aku nulisnya tuh biasanya cuma pengeluaran aja. Jadi biar aku itu nggak over budget gitu kan. Aku selalu nulis tapi di handphone gitu, tapi akhirnya nggak teratur gitu kan. Jadi ini aku mau rutinin lagi nulis seperti ini. Oke, langsung aja ya. Di sini aku tulis monthly budget untuk bulan September 2021. Nah, di sini pertama aku kategorikan untuk sumber pendapatannya. Nah, di sini sumber pendapatan itu ada gaji suami yaitu 5 juta rupiah dan gaji istri itu 2 juta. Jadi di sini aku cuma tulis untuk pendapatan aku itu 2 juta gitu ya. Alhamdulillah untuk gaji aku per bulan dari YouTube naik turun gitu ya teman-teman, namanya juga freelancer, tapi ya alhamdulillah lebih terus dari 2 juta. Jadi aku tulis aja 2 juta minimalnya lah ya. Nah, terus kemudian di sini aku mau tuliskan untuk pengeluaran aku itu untuk apa aja. Nah, di sini biar lebih rapi nih aku garis-garisin dulu. Jadi biar lebih tertata gitu, ini aku mau tulis untuk pengeluaran aku itu untuk apa aja, terus untuk budgetnya mau berapa gitu ya, biar nggak over budget gitu. Nah, di sini aku tulis untuk belanja bulanan itu 500.000, terus belanja mingguan 800.000 karena per minggunya itu aku jatahin 200.000 gitu ya. Terus dia pers AD itu ada 200.000, terus beras 10 kilo itu 150.000. Mohon maaf untuk tulisannya agak kecil ya teman-teman. Terus lanjut di sini ada galon dan gas itu 100.000, terus keamanan dan sampah 50.000, listriknya itu aku 500.000. Terus ada PDAM juga 100.000, terus untuk wifi 350.000, terus ada susu Aira 200.000, untuk BBM 500.000, untuk sodakoh 200.000, sekolahnya Aira 550.000. Terus ada jajan di luar 400.000, terus skincare 200.000 dan dana darurat itu 200.000. Untuk totalnya 5 juta pas ya teman-teman. Jadi untuk semua kebutuhan rumah tangga itu memang aku usahakan semua dari uang penghasilan dari suami ya, dari gaji suami. Nah, di luar penghasilan tambahan kayak usaha tambahan gitu ya, itu lain lagi, itu untuk nabung, ngasih orang tua gitu-gitulah ya. Nah, terus lanjut ini uangnya udah ada. Ini total 5 juta. Ini mau aku langsung masukin ke buku pintar seperti ini. Nah, tadinya itu semuanya itu tuh aku lakukan by transfer gitu. Jadi itu aku memang jarang banget megang uang cash gitu ya, kecuali untuk uang jajan. Kalau misal aku jemput Aira ke sekolah gitu, aku pegang uang paling 100.000 kayak gitulah ya. Aku jarang banget pegang uang cash. Cuma kali ini aku lagi pengen belajar lagi nih pegang uang cash kayak gini. Jadi biar lebih apa ya, katanya kalau misal mengeluarkan uang cash itu tuh lebih kerasa pelitnya gitu, maksudnya lebih ngerasa sayangnya ketimbang kalau transfer gitu ya. Jadi kalau misal bayar apa-apa by gesek gitu kan kayak ngerasa nggak punya uangnya gitu ya, jadi kayak nggak sayang gitu. Makanya ini aku ya udahlah, ini aku pecahin aja ke uang tunai seperti ini. Jadi nanti kalau misal mau butuh apa-apa ini aku tinggal bayar pakai uang tunai ini. Nah, ini semuanya aku masukin aja ke tempatnya seperti ini. Untuk wifi-nya 350 semuanya udah aku bagi-bagiin sesuai dengan kategori yang udah aku buat tadi, sesuai dengan budget yang sudah aku tuliskan tadi ya, seperti itu. Nah, ini untuk jajan di luar itu 400.000 karena memang aku jatahin misalnya dalam seminggu itu hanya 100.000 untuk jajan di luar gitulah ya, misalnya pengen makan di luar gitulah.
Kalau misalnya aku keluar kota misal kayak gitu, itu tuh ada uang sendiri ya teman-teman. Jadi di luar uang ini ya alhamdulillah, karena misalnya ada tambahan uang endorse atau ada uang affiliate gitulah. Jadi di sini aku hanya pengen sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga aku aja ya teman-teman. Intinya jangan disamakan untuk besar kecilnya dari pendapatan aku atau pendapatan kalian gitulah ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga udah punya sinking fund. Di sini ada untuk kurban. Nah, untuk kurban itu 300.000 per bulannya, terus ada lebaran itu 200.000, terus untuk liburan itu 500.000. Dan di sini ada untuk sekolahnya Aira juga. Ini untuk sekolahnya Aira itu 1 juta per bulan. Nah, tapi kalau untuk sekolahnya Aira itu jadi setiap bulannya itu aku masukin 1 juta, tapi nanti aku masukin ke buku tabungan yang di sekolahnya Aira itu gitu. Jadi bisa setiap harinya 50.000 gitu kan, karena kan sekolahnya kan cuma sampai hari Jumat gitu ya. Jadi Senin sampai Jumat itu kan 250.000 kalau seharinya 50.000. Jadi untuk 1 bulan itu 1 juta rupiah. Nah, ini bulan kedua ini aku mau nabung 1 juta. Jadi nanti ini tuh dipecah-pecah gitu. Pokoknya dalam 1 minggu itu aku nabung 250 gitu di sekolahnya Aira. Jadi ini uangnya itu pasti bakalan gak ada karena kan nabungnya di sekolahnya Aira ya teman-teman. Terus lanjut, ini ada dana untuk liburan, karena liburan itu penting banget untuk aku sama keluarga gitu ya. Karena kalau misal pengen jalan-jalan gitu itu kan perlu banget. Jadi ini aku danain 500.000 setiap bulannya. Lumayan sih ya, ini udah bulan keempat, alhamdulillah udah dapet 2 juta nih sekarang. Jadi ini mungkin bulan ini akan kepake karena kebetulan di bulan September ini ada pernikahan, ulang tahun pernikahan aku sama suami, terus ulang tahun adik Arai gitu ya. Jadi mungkin ini uangnya akan kepake, entah aku pengen staycation atau mungkin aku pengen jalan-jalan gitulah ya. Jadi ini memang untuk liburan selalu aku isi sih 500.000 seperti ini. Nah, ini untuk total uangnya udah terkumpul 2 juta. Jadi ini nggak harus 6 juta dalam setahun gitu sih, enggak ya. Jadi kalau misalnya butuh untuk liburan ya pakai aja gitulah, karena ini sifatnya itu nggak harus gitulah. Nah, terus lanjut, ini untuk yang pos untuk lebaran. Jadi untuk sinking fund lebaran ini memang harus 200.000 per bulan, dan untuk dibukanya itu nanti pas lebaran tahun depan gitu ya, di bulan Juni insya Allah gitu. Nah, ini uangnya itu bisa untuk beli parcel gitulah, atau nggak bisa untuk ngasih-ngasih saudara gitu kan. Jadi memang ini wajib banget dan nggak boleh sampai kepake gitu, karena ini nanti bakalan dibuka di bulan Juni tahun depan gitu. Ini udah terkumpul 800.000 sampai bulan ini, alhamdulillah. Jadi awalnya itu tuh aku nabungnya lewat tabungan berjangka, atau enggak yang di Mandiri itu kan ada ya tabungan berjangka, itu untuk kurban 300.000 auto debit gitulah. Cuma untuk kali ini karena kemarin kebetulan itu nggak pas gitu, pas butuh itu belum cair gitu, jadinya ini aku nabung sendiri aja 300.000 setiap bulannya, biar nanti pas dibutuhin itu langsung bisa untuk beli gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman aja gitu, ini aku langsung pakai yang metode sinking fund seperti ini. Tapi untuk tabungan berjangka itu masih ada juga, itu dari pendapatan tambahan lagi. Alhamdulillah ada pendapatan lain gitu ya. Jadi memang untuk sinking fund aku memang cuma ada 4 kategori aja di sini yang aku simpan secara manual, karena ya takut hilang dan biar fokus aja gitu ya. Jadi ini aku nggak terlalu banyak, biar fokus gitulah. Untuk tabungan seperti aku pengen beli apa atau aku pengen makeover apa gitu, aku pakai uang tambahan yang lain dan aku simpen di ATM sendiri gitu. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai ya. Terus aku tulis nih untuk pengeluaran aku itu untuk apa aja. Nah, di tanggal 1 ini tuh aku udah mengeluarkan uang itu untuk diapers gitulah. Jadi nanti ini semua tinggal disesuaikan aja dengan kategori yang sudah aku buat tadi. Kayak uang diapers itu kan jatahnya memang 200.000 ya. Berarti untuk bulan ini untuk jatah diapers itu udah habis gitu, karena udah aku belanjain semua. Terus lanjut, ini biar nggak over budget karena jatah aku untuk belanja bulanan kali ini cuma 500.000.
dulu. Jadi semua yang akan aku belanjain ini semuanya aku tulis seperti ini. Jadi memang belanja bulanan 500.000 ini di luar beras sama diapers anak ya teman-teman. Jadi paling di sini yang aku beli itu seperti deterjen, pewangi, sunlight, pokoknya kebutuhan yang dalam 1 bulan itu pasti habis dan pasti dibeli gitu. Kayak misalnya deodoran, terus body lotion gitu kan, nggak setiap bulan dibeli gitu ya. Jadi ini aku rinciin semua yang pasti dibeli aja. Jadi memang aku orangnya tuh jarang banget nyetok gitu ya, banyak-banyak apalagi. Ya aku sesuaikan aja dengan budget yang aku punya aja sih, seperti itu. Paling segitu aja untuk sharing aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, dah.